Orang itu kejadian itu kalau kayak berbeda banyak atau belinya banyak. Kenapa kalau kita tidak bisa memaksimalkan profit meskipun pembelinya banyak? Karena ini satu orangnya persaingan. Satu persaingan. Kan persaingan nggak masalah. Ya, Tapi kan pembeli udah banyak begitu. persaingan pasar, harga sumber daya, sih. Oke. Karena apa? Harga itu perubahan harga produksi. Pokoknya pembeli sudah datang ke saya. Banyak nih. Saya datang ke Raja 10.000 orang. Atau misalnya masuk ke Indomaret ada 10.000 orang gitu ya. Menurut Anda, bisa nggak kita memaksimalkan profit? Besar. Nah, kalau Konteks profit itu udah dulu kan itu profit kan itu udah dengan bagus lawan. Kalau yang sekarang ada itu ada barang yang maksimalin terus kalau dia terus. oke, dengan cara nah, tadi nggak bisa maksimal, sekarang bisa. Jawabannya sama. Kalau kalau tadi bisa, itu kenapa? Kalau tadi tidak bisa itu kenapa? Kalau sekarang bisa itu kenapa? Karena Itu yang kalau bisa itu karena kita udah ada pelanggan gitu pelanggan oke, yang banyak. pelanggan sudah datang, Anda bisa maksimal profitnya. Kalau dia beli ini pelanggan datang pelanggannya datang Datang beli beli, ya. sudah bisa dimakan dengan cara pendapatan gitu. Oke, pendapatannya di Keuntungan dari suatu barang itu bisa ya kita tambah. dapat keuntungan lebih Lebih. jual barangnya banyak. Ayo para bisnismen dari Raja, bisnis woman. Kenapa? Kenapa? Ini suatu bisnis selama ini Hah? Biasa Anda yang datang ke, misalnya Anda nanti bikin minimarket misalnya. Biasanya sehari datang 100 orang. Ya. Toto datang 1.000 orang. Apakah Anda keuntungannya berlipat 10? juga Kenapa enggak? Ini bisnismen sejati. Ya, kenapa? misalkan biar kelihatan terus sebetulnya 8.000 berarti kan itu harusnya Oke. kalau menurut itu nggak bisa dipakai juga untuk apa namanya bukan lipat karena apa namanya kan harus orang tuh belanjanya kan kita nggak tahu belanja pajokan Oke. walaupun 1.000 orang tapi kalau belanjanya cuma permen kan nggak harus tahu juga bahwasanya misalkan kan kalau yang keuntungannya 1 juta nah 1.000 terus bekerja kan 10.000 orang kalau misalkan cuma belinya kayak beng-beng apa gitu yang dikit-dikit belum tentu juga kali 1 juta gitu pak kali 10 lah belum tentu Karena 1 jenis juta. jenis barang yang dibeli. Ya. Oke, yang lainnya siap nggak ini jadi bisnismen? Siap siap. Siap. Apa yang berubah ini? 100 orang. Betul betul dengan saya Apa yang berubah? Isi. Berarti apa? Ya, income-nya berubah ya. Oke, income-nya berubah ya. Market. Ya, berarti jenis barang. Pertanyaannya, berarti jenis barang apa itu? Sekian dia beli beng-beng aja semua. Berarti yang berubah apa? income. Ya, income sudah jadi buruk. Yang lainnya. Oke lah yang beli dia beli beng-beng semua 1.000 orang.
Apa yang berubah? Stop. Stok. Stoknya punya nggak 1.000 bag? Punya nggak? Nggak punya, karena Anda cuma siap untuk 100 orang ya. Ya kan? Ini stok itu berarti apa? Produk. Anda nggak punya. Apalagi, tahu-tahu Anda kedatangan 10 kali lipat pelanggan. Kan orang tuh biasanya siap rugi ya, kan tadi ngomong siap rugi kan. Nggak datang pelanggannya kan. Kalau datang pelanggannya, Anda siap nggak? Produk nggak siap. Apa yang berarti Paling ke produk yang didesain sama. Baik-baik ada. dia produk udah. Apalagi yang nggak siap. Ya kan? Tapi siap kan? Ya nggak? Yang lain. Ya. Yes. Supaya S, SDM ya. S bukan S. SDM nggak siap, produk nggak siap, SDM nggak siap, ya. Apalagi yang nggak siap? Nah, empat, waktu. Waktu. Ya, dianggap aja waktunya sehari kan. Please nggak siap. Ya. Yang siap apa? Siap nggak ini? Apa itu? Masih siap? Semuanya sudah pakai QRIS ya. Oke ya. Jadi kalau kita berbisnis, belum tentu kita bisa memaksimalkan. Ya. Tetapi apa kalau kayak gini? Anda biasanya 100 orang yang datang atau 1.000. Anda nggak siap ini, nggak siap ini, nggak siap ini. Apa yang Anda lakukan? Hah? Nambah modal. Bisa nggak? Hari ini juga nambah modal. Hari ini top up ya. Top up. Stok barang pembelian ini. Apa bisa ini? Punya modal misalnya, beli bank-bank. Hari ini juga beli 1.000. Bisa ya? Enggak hari ini. Hari ini dapat 1.000. Besok nggak tahu saya. Gimana caranya? Ada dua syarat kalau menurut saya. Hah? Kalau menurut saya ada dua syarat. Oke, syarat pertama, tulis. Kita 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 beli langsung ke distributor. Kita misalnya orang datang 1.000, gak cukup kita langsung telepon distributornya langsung sebentar. Kalau yang kedua kita alihkan ke produk yang sama. Kasih coklat-coklat gitu juga kan. Nggak mungkin semuanya suka bakery gitu. Oke, silver queen dijual sama harga bank-bank itu. Nggak mungkin dong. Apa yang kita lakukan? Menambah kan tadi. Menambah stok baru.
Memaksimalkan sumber daya ya, gampang ya kan? Semua yang di dalam silver queen gitu ya. Itu istilahnya yang jelas ya. Memaksimalkan. Beda kata dong. Salah. Tadi dia nggak bilang, apa Pak? Saya turunkan harganya. Yang penting silver queen yang tadi sudah mau expired aku gitu kan. Baik dari daripada dibuang 14.000 kan. Jual harga beng-beng kan lumayan. Memaksimalkan sumber daya ya. Paling gampang ya kan. Kalau yang nomor satu ini gampang-gampang susah ya. Tapi bisa. Kalau apa? Jangan berhenti gitu loh. Kalau apa? Hmm. Oke. Oke. Kalau booking kan berarti bisa dinyalakan, dianggarkan. Kalau booking pasti bisa dianggarkan. Persoalannya kalau mendadak, ya. Maksimalkan berapa naik? Bisa berapa? Saya kemarin beli itu, beli. Saya nggak suka kalau di luar dadakan. Beli ayam datangnya leher, datangnya ini juga nggak bisa makan kan. Tapi dia memaksimalkan sumber daya dia. Mungkin sih saya karena saya pesannya jam setengah dua. Sudah untung ada kan. Itu mungkin ya. Tapi kalau yang akan datang, Anda bisa mempersiapkan modal, ya, mempersiapkan dan sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana memaksimalkan sumber daya? Bagusnya nih. Coba. Nggak bisa ikut. Bagus. Bang Gara mau bisa. Jelas ya? Karena ini bukan pelajaran akuntansi, jadi jawabannya pakai matematik. Oh, oh ada Pak. Mari kita berkenalan dengan linear programming. Ada yang kenal dari SMP? Saya kemarin banyak tuh linear programming tuh. Anak-anak SMA atau SMP ya. Saya pernah dengar linear programming? Belum ya? Belum. Jadi linear programming itu adalah salah satu cara bagaimana Anda bisa apa tadi? Memaksimalkan sumber daya atau mengoptimalkan daya profit ya. Katanya linear programming adalah metode matematis yang digunakan untuk menemukan solusi optimal ya dalam pengambilan keputusan, di mana tujuannya adalah untuk memaksimalkan ya. Ini optimal untuk memaksimalkan atau meminimalkan ya, sumber daya. Dengan fungsi linear sebagai fungsi tujuan di bawah dengan beberapa tadi ya kendala. Kendala itu adalah constraint. Anda punya kendala ya. Itu disebut dengan constraint. Pelanggan datang, saya nggak siap, ya kan? Nanti Anda kalau beli
kalau Anda bikin apa namanya minimarket ya. Kalau apa bedanya minimarket satu pintu sama dua pintu? Apa bedanya minimarket satu pintu, Indomaret misalnya Anda datang ya. Ada kan yang cuma kecil kan? Tapi ada juga yang dua pintu istilahnya, ya. Dua ruko dia beli kan? Apa bedanya? Dari itu Pak ada apa itu yang privilege-nya? Oh namanya. Enggak. Indomaret itu. Dia Pak itu beda. Ya kenapa kok ada paket satu pintu sama dua pintu? Saya mau tahu nih. Job seekingnya para bisnismen apa? Gantung budgeting full. Kan? Gantung budgeting full Pak. Bukan. Bukan. Kan pinjaman setahu saya itu bos. Apa bedanya Indomaret satu pintu sama ini? Nih, kalau yang waktu kan? Bukan bilang. Ini dari paketnya itu. Kenapa ada dua paket? Karena ada dua pintu. Karena ini ya, kalau usaha Anda nanti sukses, ya apa akibatnya? Kalau usaha minimarket Anda sukses, apa akibatnya? Kan gitu. Ini kayak gitu dulu pasti. Akibatnya kalau usaha Anda sukses, Anda bisa bikin apa namanya Starling nih. Tahu Starling kan? Sekarang ada berapa Starbucks keliling? Cuma satu ya? Ya, Banyak loh. Kenapa? Karena yang satu sukses kan, ya kan? Langsung datang kan berjibun Starling kan sekarang. Bener nggak? Jadi nanti kalau Anda bikin minimarket rame, pasti datang apa? saingan. Saingan ya. Makanya ada dua Oh, tiba-tiba satu. supaya pintu satunya punyanya Oh, apa? teman saya ya kan, bukan punyanya Alfamart. Ya. Nanti enggak? Ya, jadi constraint itu harus disiapin kendalanya, harus diperhatikan ya. Kalau misalnya Anda pengen nanti usahanya besar, berarti Anda harus siapkan tempatnya juga besar ya. Meskipun dikasih tanaman dulu ya, dan dikasih kuburan ya. Kasih tanaman bisa. Oke ya. Banyak. Linear programming banyak digunakan berbagai bidang ya, ekonomi, teknik, manajemen operasi, logistik, macam-macam ya. Baik. Nah, next. Ada fungsi tujuan ya, ada tujuannya. Tadi kan ada tujuannya. Jadi tujuannya apa sih kita kalau bisnis? Cari keuntungan, dan pintar ya. Jadi tujuan harus ada fungsi profitnya apa ya. Fungsi profitnya apa? Anda harus mendefinisikan ya. Misalnya saya tadi punya bank-bank ya, punya berarti kalau nggak bank mau jualan apa? Ayam goreng, nggak cocok ya. Bank-bank, ayam goreng, ya kan? Untungan kenapa nggak mau bank-bank? Karena untungnya cuma 100 perak ya. Kalau jualan ayam goreng, bang, ribu cuma 30.000, untungnya 10.000 loh ya. Wah, bahaya nih. Ya kan? 2.000. Jadi harus ada fungsi profitnya apa ya. Pertama gitu, tujuannya apa? Kalau orang bisnis pasti tujuannya adalah dapat cuan ya. Profit itu kebanyakan angka, cuan gampang ya.
Ya kan? Kalau saya jualan ayam ini satu, ya untungnya 10.000 ya. Kalau beng-beng jualan satu, untungnya cepet ya. Jadi supaya Anda mau cuan besar, gimana caranya? Ya, tapi kan ini mesti laku, kan tadi saya bilang. Iya dong. Jadi Anda harus jualan beng-bengnya berapa? Hah? 100. Kasih di sini. Ya kan? Kalau Anda jualan 100, dapat berapa ini? Kalau ini bebeknya laku satu aja ya kan? Ya kan? Ayamnya laku satu. Ini berapa? 10 lah ya. Ya kan? Kalau 100 ini laku satu, berarti saya dapat 100 perak ya. Ini laku satu aja ya. Dapat 10 kali ini dapat 100.000 ya. Ya, jadi ada fungsi cuannya harus tahu ya. Tujuannya harus gitu ya. Kadang-kadang pakai huruf Z ya. Ada juga pakai huruf P, profit ya. Jadi pakai huruf Yunani namanya P ya. Ada yang ngomong Z, itu dia pakai Z. C1, X1, C2, X2, titik, titik, titik ya. Tapi kan susah ya ngapalin gitu ya. Pengennya C1 kali beng gitu ya. Tambah C2 kali ayam geprek gitu ya. Tapi mana ada ya yang jualan ayam goreng sama bebek. Untuk baru itu. Tambah misalnya apa? Misalnya jualan Exos udah nggak ada. Udah kuno banget ya. Permen wood. Nah, tinggalnya bisa lihat di Sidoarjo, Indomaret jualannya lemper, pastel, oh, ada ya? Di sini juga ada. Ya? Ada sosis, ya. Baik, baru juga ya. Ya, ya, hafal ya. Sama harus ada fungsi cuannya ya. Yang kedua apa tadi? Kendala. Harus ada kendalanya apa? Anda punya sumber dayanya apa aja ya? Terbatas. Apa tadi? Yang constraint apa aja? Hah? Sumber daya SDM ya, produk. Terus apa lagi? Empat. Apa lagi? Halal haram sertifikat. Apa lagi? Sebagainya ya. Ini dirumuskan sama ya. A1, X1 ya. Terus gitu ya. Hanya dicari X-nya dan taruh SDM, produk, tempat, sebagainya. Next. Variabel keputusan ya. Tadi kita sudah tahu keputusannya ini. Yang ketiga variabel keputusan. Ini semua constraint-nya jadiin variabel. Yang keempat, jangan lupa ya, kita karena mau profit, jadi nggak akan ada nilai. Belajar pernah kalau profit nggak ada nilai. Stephen, kalau profit nggak ada nilai, lupa. Kalau profit kita nggak ada nilai,
Nggak ada nilai negatif ya. Semuanya positif. Ya, kalau di grafik koordinat kemarin berarti posisinya di Hah? X dan Y posisinya di kuadran mana? Di kanan itu mana? Kuadrat. Karena X dan Y berarti di dua-duanya harus positif di mana berarti? Satu, dua, tiga, empat. Satu ya. Harus di sini ya. Nol boleh nggak? Kalau Anda nggak punya. Oke. Tapi karena ini ya, nanti kita. Jadi ada empat ya persyaratannya ya. Ada pertanyaan? Ini anda loh ya sebagai pengambil keputusan ya. Jangan main hitung kancing ya. Untung rugi, untung rugi. Jual ayam goreng. Ini apa namanya? Beng-beng gitu ya. Jangan pakai hitung kancing ya. Ingat ya, sekarang tanggal berapa ini? 14 ya. 14 Oktober udah diajarin ya. Ingat programming. Oke, next. Langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi formulasikan masalah gampang. Kemudian grafik. Nah, yang diajarkan di sini yang pakai grafik ya. Ada tiga kalau nggak salah. Tapi yang dua mungkin kalau nanti Anda mau jadi matematikawan sejati, kan mungkin Mas Bayu harus kali ya nanti. Sistem informasi ya mungkin pakai kali ya. Itu pakai matriks ya. Dia pakai matriks. Kita nggak pakai. Kita pakai yang grafik. Yang satunya lagi eh, sama nanti kita jabar ya. Kita pakai grafik aja ya. Apa ada yang mau belajar matriks? Iya, untuk Hah? Yang kayak gini, yang kayak gini. Tahu ya? SMA ya. Oh, nggak usah lah. Ini nggak lulus ini. Ya, jadi pakai grafik ya. Pakai grafik untuk masalah yang dua variabel. Pakai simple method atau solver. Kita pakai kalau pakai Excel Anda bisa pakai solver. Kemudian yang paling penting adalah nomor 4, yaitu dianalisa ya. Jadi jangan sampai Anda membuat grafik sudah dapat tapi tidak dianalisa ya. Karena tujuannya apa yang ditentukan grafiknya atau apa tujuannya kita programming tadi? Mengoptimalkan profit ya. Oke, next. Oke ya. Nah, dalam menggunakan grafik, Anda membuat dua sumbu ya. Tadi kan kita udah bilang ya, bahwa yang diambil hanya kuadran satu, yaitu yang positif. Huruf Y-nya diganti dengan X2 ya. Huruf sumbu X-nya diganti menjadi X1. Ya, berarti kita pakai dua sumber daya, X1 dan X2. Dan tadi yang X1 itu apa? Big Bang ya. Ini ayam goreng. Misalnya. Tujuannya apa? Kita memaksimalkan profit Z ya. Sedangkan kita punya kendala apa misalnya? Kalau saya bisa menjual misalnya untuk waktu ya, misalnya kita pakai dia pakai ini ya.
Setiap produk memberikan keuntungan $30 dari waktu distribusi. Next, yang berikutnya aja. Misalnya suatu perusahaan ingin memproduksi dua produk yaitu komputer dan radio. Berarti komputer dan radio. Berdasarkan pengalaman pada masing-masing departemen bahwa yang menghasilkan produk komputer, departemen satu memerlukan 2 jam tenaga kerja, departemen yang kedua memerlukan 2 jam tenaga kerja, dan departemen ketiga memerlukan 1 jam tenaga kerja. Sedangkan untuk menghasilkan produk radio, departemen satu memerlukan 3 jam tenaga kerja, departemen 2 memerlukan 1 jam tenaga kerja, 3 memerlukan 4 jam tenaga kerja. Sumber daya perusahaan yang tersedia untuk menghasilkan masing-masing adalah untuk yang pertama adalah 24 jam, kedua adalah 16 jam, ketiga 27 jam. Ya. Jadi kita pasang dulu ya. Pak Richard, Ya, izin toilet ya. Kita bikin dulu ya. Apa yang diketahui apa? Ini dia jualannya apa? Produk ya. Produknya apa? Komputer dan radio. Kemudian departemen 1, 2, 3. Komputer tadi butuh butuh apa? Tenaga kerja berapa? 2 jam tenaga kerja itu artinya kalau saya punya 1 tenaga kerja, Anda berarti memerlukan waktu 2 jam. Kalau 2 berarti berapa? 4 jam ya. Kalau 3, 6 jam. Jadi kita punya 2 jam tenaga kerja. Komputer 1 2 jam. Komputer departemen 2 ini apa nih? Produk komputer ya. Ini komputer ya. Kemudian yang kedua berapa? 2 jam juga ya. Kemudian yang ketiga 1 jam. Sedangkan kalau radio, departemen 1 memerlukan 3 jam. Departemen 2 memerlukan 1 jam. Departemen 3 memerlukan 4 jam. Tapi dia punya keterbatasan waktu ya. Maksimum 24 jam di departemen 1. Ya. Kemudian di departemen 2 16 jam ya. Departemen 3 27 jam. Jadi ada waktunya terbatas ya. Kemudian setiap produk kalau misalnya untuk komputer uangnya sama dengan Rp8.000 ya. Kalau radio 7.000 per unit ya. 7.000 ya. Oke. Tadi kita sudah bilang bahwa yang pertama adalah Anda melakukan pendefinisian untuk cuan Anda ya. Fungsi cuannya harus dibuat ya. Nah, berarti fungsi cuannya adalah kita pakai sel. Pakai hijau. Profitnya sama dengan kalau komputer kita bilang dengan X1, radio X2. Ya. Berarti P-nya sama dengan 8.000 X1 ditambah 7.000 X2 ya. Ini persamaan 1 ya. Ini tujuannya ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat peraturan ini ya. Saya punya constraint-nya adalah komputer perlu 2 tenaga kerja, untuk departemennya ada 1, 2, dan kemudian 1. Tapi constraint-nya adalah 24. Next.
Oke. Jadi kalau eh, yang pertama, Departemen satu dia punya constraint berapa? 24 jam ya. Oke. Kalau bikin komputer 2 berarti dia cuma bisa bikin komputer 2 kemudian radionya 3 selama 24 jam. Berarti ini persamaannya yang pertama, dua komputer berarti 2x1 ya. Ditambah 3x maksimum berapa? Nah, karena maksimum berarti dia harus lebih kecil atau sama dengan ya. Tandanya berarti lebih kecil sama dengan 24 ya. Kemudian yang kedua, departemen 2. 2x1 ditambah y x2 kan. 1x2 berarti x2 ya. Maksimum dia bisa kerja cuma 16 jam. Kemudian yang ketiga, berarti X1 kan, ditambah 4x2 ya. Maksimum 27 jam. Oh bisa ya 27 jam. Lembur 3 jam. Ambil di mana ya? Gak ada. Berarti kerja hari apa? Gak ada liburan. Berarti dia kerja hari apa? Kerja dari Hari Jumat ya. Satunya libur. Oke ya, jadi ini yang kedua ya. Ini yang pertama, persamaan satu, ini persamaan dua. Kemudian persamaan yang terakhir adalah tadi ya, adanya di kuadran ke satu ya. X1 lebih besar dengan 0, X2 oke. Sekarang di gambar ya. Yang berarti ini adalah X2, ini adalah 1. Yang ini dibiarkan ya. Nanti setelah kita tahu berapa yang X1 sama X2 yang optimal, kita baru mengisi yang pertama ya. Yang kita gambar adalah dari persamaan yang kedua. 2x1 tambah 3x2 ya. 2x1 ditambah 3x2. Kita nggak pakai dulu yang minus yang lebih kecilnya. Kita harus pakai sama dengan 24 ya. Ya. 2x1 ditambah 3x2. Kalau x1-nya 0, maka x2-nya sama dengan, kalau x1 0 berarti x2-nya sama dengan 24 per 3. Berapa? 8 ya. Berarti ini di digambar di titik x1-nya 0, 8 ya. 0 dan 8. X1-nya 0. X1-nya 0 ya, berarti di sini. Ininya 8. Berarti ini misalnya 8. Apa sih? Bisa kita bikin 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Berarti 8 ya. Ini adalah 0,8 ya. Sekarang yang kedua, 2x1 ditambah x2
lebih kecil sama dengan 16. Kalau X1-nya 0, maka X2 sama dengan 0,16 ya. Berarti dia ini ya. 2 X1 0,16. Berarti 0,16 ya. 0,16. Satu jam. Ini 18 ya. Ini 16 ya. Nah, sekarang kalau misalnya yang ketiga ada satu lagi ya. X1 ditambah 4X2 sama dengan 27. Kalau ini X1 0, maka X2 sama dengan 27 per 4 ya. 27 per 4 itu berarti 6 ya. 6 3 per 4 ya. 2 6 kan? 4 6. Berarti sedikit sini. 6 3 per 4. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. 0,634. Oke. Nah, sekarang ini yang ada di sumbu X 2 ya. Kalau X1-nya 0. Sekarang yang ditambah yang di X1 gimana? Berarti X2-nya kita nolkan. Kalau X2-nya sama dengan 0, maka X1 sama dengan ini 0, 24 bagi 2 berarti berapa? 12. 2 2 4 6 8 10 12. Ini yang satu 12,0 nanti ya. Karena kan X1-nya ini ya, dari 4. Sekarang kalau yang ini X2-nya kalau kita nolkan, maka X1-nya sama dengan 0, 2, berarti 16 bagi 2, berarti 8 ya. Ini berarti satunya 2 sini ya. Ini 1, ini 2. 8,0. Oke. Kalau ini X2-nya saya nolkan, maka X1 sama dengan ini kita nolkan berarti sama dengan 27 kan? Ya. 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8. 28. Berarti di sini ya. Berarti dua ini yang 7,0. Ini adalah yang ketiga. Satu, ini yang kedua, ini yang ketiga. Tinggal dihubungin ya. 1 sama titik 1. Oke. Karena ini di bawah titik 0 ya. Berarti titik yang mana yang akan memaksimalkan profit Anda? Karena dia di bawah titik 0, yang satu kan, di bawah 24. Berarti mana yang memaksimalkan profit Anda? Kalau areal di bawahnya ya. Oke, ya. Karena lambangnya adalah lebih kecil sama dengan ya. Sekarang yang kedua, titik 2 kita sambung dengan titik 2. Titik 2 di sini ya. Di sini ya. Ini titik 2. Oke. Yang mana arealnya? Ini ya. Ya ini sudah bergabung ya. Nah, Anda lihat ya, di sini ada titik potong.
Kita ngomong misalnya A ya. Titik potong. Berapa angka di titik potong ini? Titik potong ini berapa? Jadi ini berapa tadi? 4 ya. 4 sama 4. Ya kalau lihat grafik gitu ya. Kira-kira gitu ya. 4,4. Oke, kita udah dapat satu titik potong ya. Berarti yang kita ambil adalah yang di sini ya. Nah, apakah yang lainnya juga mempengaruhi kita lihat ya. Kemudian ini sudah A, kita udah dapat, maka yang ketiga ya. Grafik yang ketiga kita hubungkan titik 3 dengan sini ya. Ini ya. Anda lihat sudah di atas ya. Berarti yang ada di sini ya. Ini 4 apa? Ini 2, 4, 6 ini. X1-nya 6 ya. Tunggu sana lagi. Ini 2, 4, 6 juga ini. 6, 6. Ini ada garis yang berpotongan lagi ya. Kira-kira ini berapa ini? Ini yang 4 ya. Ini B ya. 4 sama 2, 4, 6, 8 ya. Misalnya ya. Oke, jadi kita punya dua titik yang saling memotong ya. 48 dan 66 dan 66 ya. Oke, kelihatan ya. Benar ya. Nah, sekarang Anda tinggal masukkan ya kedua titik potong ini ya ke dalam sini. Udah nggak pakai matriks kalau ini ya. Jadi langsung. Jadi kalau misalnya kita pakai yang 4,8 berarti berapa ya? 8.000 dikali 4 ya. Kan ini X1 kan? Ini X2 kan? Ditambah dengan 7.000 kali 8. Berapa ini? 32. 8.000 kali 4 bagi 2 ya. 32 tambah 7 tambah 8 kali 8 gimana nih? 88 ya. Satunya lagi. Kalau masukkan 66 ya. Yang titik A ini titik B, ini titik A. 8.000 kali 6 ditambah 7.000 kali 6. Berarti berapa itu? 8 kali 6, 8 tambah 42 ya. 90.000 ya. Kalau seperti ini mana yang Anda pilih? Cuannya di bawah. Yang di bawah ya. Berarti Anda akan memilih artinya saya akan memproduksi apa ini? Yang 6 tadi apa? Komputer dan radio sama jumlahnya ya. Oke, gampang kan? Misal 3 benar. Benar nggak? Sebenarnya kalau kita lihat harganya mana yang lebih mahal? Komputer kan dibandingin radio. Tapi karena kita punya keterbatasan tenaga kerja, kita harus memilih komputer dan radio sama jumlahnya. Ya itulah fungsi dari linear programming.
Kalau enggak kan Anda berantem nih sama apa namanya? Anak buah. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kerjakan yang di atasnya. ini Pak. Atasnya ada. Ya ini, iya kan? Silakan yang mau ngerjakan. 10 menit lagi jam 11. Yes, Sampai jam 11. cukup kali ya. Nanti jam 1 udah tamu kok. Sam- Jam 1 udah tamu sam- dari jamnya dulu. Oh kita sini. Sinar. Jadi di blog ini di Crystal Model. Kamu dari China, Beifang. So ini Muhammad Alfi. Ada pertanyaan? Apa ada yang mau ngerjain? Nyoba bahasa Prina? Devi? Coba. Nggak ngerti. Apa ya? Profitnya apa ini profitnya? Rumus profitnya apa yang ini? Berarti rumus profitnya 30x1 ditambah 50x2 ya. Ya. Jadi rumus profitnya itu set ya. Ya pakai set bukan pakai P. Sama ini atau ini ada yang pakai notasinya set menghindari X, Y jadi set ya. Tapi kalau di matematika set beda lagi. Tinggal kendalanya. Kendalanya ada dua kan. 2x1 2x1 ditambah x2 lebih kecil sama dengan 40 ya. Terus yang kedua x1 ditambah x2 lebih besar. Oh, udah cuma satu ya. Kendalanya cuma satu. Ini yang ketiga ya. Ya, kendalanya cuma satu. Yang ketiga x1, x2 lebih besar dari nol. Ini sama ya, karena ini koma. Ya, tolong di rumah kerjakan grafiknya ya. Jadi assignment aja. Jadi dua assignment ya, tolong pelajari ya YouTube tadi fungsi apa yang dia bicarakan dan apa yang mereka bicarakan dari YouTube tadi. Ada pertanyaan? Tolong tolong dikerjakan ya itunya ya, terutama yang bisken. Karena nanti kalau enggak UTS sama hanya tergantung UTS dan UAS ya. Ya ini minggu depan. Yang ngerjain kayaknya Pak Victor sama Mbak Sosan aja ya. Gak tim satu tim. Oke, cukup hari ini. Kita foto-foto dulu. Ada pertanyaan dari tim Zoom? Nanti coba dikerjakan Pak Richard. Ya, terima kasih Pak Victor. Pak Victor ngerjain terus sih. Belajar Coba. Pak. Belajar sama anak juga Pak. Oh gitu ya. Anaknya kelas apa Pak? SMA kelas 2 Pak. Oh ya.
Ya, Oke, gampang kalau SMA kelas 2 kayaknya ya. iya Pak. Kalau kita udah tumpul Pak, jadi mesti tahu nih Pak. Ya. Eh, kasih penutup dong. Saya tutup. Iya, latihan lah dari dosen. Ya. Di sebelum foto tutup. Cek, cek itu enggak? Absen ada enggak? Kalau Zoom sudah saya siapkan semua. Udah, yang ini udah. Saya juga. Oke, Mungkin nanti kalau misal apa ya pelajaran kami nanti ya sama ini deh apa ya sekian apa namanya tuh pertemuan pada kali ini. Selanjutnya mungkin foto dulu ya Pak, boleh Pak? ya. Ayo foto dulu ya. Ada Foto mana? lewat mana ya? Ini sih. Terserah. Di sini aja. Kalau bersama backlight. Jadi, mau Ya, ada ke sana, ada ke sini. pada ke sini, ada ke sana nanti. Bina, kalau boleh minta, Lupa yang di sini tetap ya. Jangan, Mbak. Boleh. Pada tahu ini. itu buat buat hari yang iya. Karena di kopi ini soalnya dan memang saat itu ya lagi tiganya Pakai pakai U katanya. oh Oh, ini PH bapak habis. itu pindah oh yang